Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dexamethasone menyembuhkan pasien COVID-19. Itulah headline berita yang hangat menyebar, yang begitu menyebar luas yang diberitakan oleh media-media online pada akhir-akhir ini. Yang ujungnya kemudian masyarakat seakan berlomba membeli menimbun obat tersebut akibat ketidaksampaian informasi yang begitu akurat. Rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini, ada satu kata yang mewakili terkait dexamethasone ini, yaitu obat dewa, obat yang menyembuhkan, sekaligus obat yang bisa merenggut nyawamu, merenggut kehidupanmu secara perlahan. Itulah tema bahasan kita pada kesempatan kali ini. Dexamethasone, ya memang betul bisa menyelamatkan pasien dengan COVID-19 itu jika penggunaannya tepat. Akan tetapi jika penggunaannya sembarangan, yang tidak bertanggung jawab, penggunaannya asal-asalan, justru itu yang akan sangat membahayakan kepada siapa? Membahayakan diri kita sendiri tentunya. Karena yang perlu diingat bahwa obat itu ada dua efeknya. Yang mungkin selama ini kita berpikir bahwa obat itu bagus jika bagus efektivitasnya. Apa itu efektivitas? Obat itu bagus jika efek yang kita inginkan itu cepat tercapai, bagus tercapai. Jadi misal obat sakit kepala, obat demam, cepat menyembuhkan demamnya, cepat menyembuhkan sakit kepalanya, dikatakan obat itu bagus. Padahal yang sering kita lupakan di ilmu farmasinya itu ada obat itu ada dua efeknya. Yang pertama efektivitas seperti yang saya sebutkan tadi, dan yang kedua adalah efek toksiknya. Apa itu efek toksik? Efek toksik yaitu adalah efek racun dari obat itu. Jadi setiap obat pasti ada efek seperti itu. Efek yang kita inginkan, jika salah penggunaannya justru efek racunnya yang kita dapatkan. Nah, kembali lagi terkait si dexamethasone ini. Membahasnya, saya ingin memulainya dengan menyebutkan, men-share bahwa dexamethasone itu jika di ilmu farmakologinya namanya, itu adalah golongan obat-obat adrenokortikosteroid namanya. Jadi golongan obat-obat hormon. Di dalam tubuh kita sebenarnya sudah diproduksi zat-zat atau hormon-hormon yang menyerupai kerja dari si dexamethasone ini. Nah, hormon apa namanya? Itulah hormon glukokortikoid, mineralokortikoid, aldosteron, kortisol namanya. Nah, itu namanya, tidak usah pusing-pusing tentang namanya. Intinya bahwa hormon itu sudah ada diproduksi di dalam tubuh kita. Nah, siapa yang memproduksi? Namanya kelenjar adrenal. Nah, di mana itu kelenjar adrenal? Jadi di ginjal itu, di atas ginjal itu ada semacam topinya ginjal itu, itulah namanya kelenjar adrenal. Nah, disitulah diproduksi hormon kortisol dan aldosteron yang tadi yang saya sebutkan. Nah, kerjanya itu apa? Fungsinya apa sih kortisol dan utamanya kortisol ya. Si kortisol ini saya sebutkan satu saja, kortisol saja, karena yang utama memang ini. Jadi fungsinya apa? Fungsinya si kortisol itu? Fungsinya adalah banyak. Yang pertama untuk metabolisme tubuh. Misalnya untuk metabolisme protein, karbohidrat, lemak. Kemudian apalagi fungsinya? Fungsinya adalah untuk menentukan mood kita. Jadi stres terkait mood kita itu ditentukan oleh itu. Kemudian metabolisme tubuh yang lain. Artinya apa? Dan inilah yang pertama, saya menyebutkan efek samping dari penggunaan dari dexamethasone yang booming itu ya. Dexamethasone jika penggunaannya kurang tepat. Yang pertama belum tepat. Yang pertama bisa menekan otak untuk tidak memproduksi lagi si kortisol yang tadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena prosesnya seperti ini, bahwa si kortisol ini diproduksi atas perintah dari otak. Nah, sementara kalau sudah ditambahkan dari luar, jadi si dexamethasone ini kan golongan obat hormon. Jadi dia bentuknya seperti kortisol itu. Jadi kalau dilihat struktur kimianya itu seperti itu. Ya, seperti kortisol itu. Dan kerjanya pun menyerupai si kortisol itu. Artinya apa? Di si dexamethasone ini, dexamethasone atau golongan yang lainnya, karena banyak teman-temannya si dexamethasone ini.
dan sering disalahgunakan oleh kita masyarakat. Bukan disalahgunakan, mungkin kita belum tahu apa efeknya kemudian. Nah, oleh karena itu saya ingin memberitahu efeknya sekarang ini. Yang pertama, kembali bahwa jika kita minum dari luar golongan obat-obat kortikosteroid ini, salah satunya dexamethasone, maka tubuh otak itu akan merespon bahwa oh, sudah ada yang dari luar ini, sudah ada yang ditambahkan, sudah terproduksi, sudah ada di dalam tubuh kita ini diproduksi. Artinya apa? Otak lagi tidak menyuruh si kelenjar adrenal yang tadi, yang semacam topi itu tadi ya, untuk mengeluarkan si kortisol yang tadi. Akhirnya apa? Kalau tidak digunakan lagi, itu produksinya akan terganggu. Itulah yang disebutkan dengan efek sampingnya menekan HPA aksis namanya, menekan hipofisis untuk tidak memproduksi, menyuruh kelenjar adrenal untuk memproduksi si kortisol yang tadi. Itu yang pertama efek sampingnya. Tentu yang alami yang diproduksi oleh tubuh itu sendiri akan terganggu. Lalu mungkin ada yang bertanya, lalu efek apanya yang digunakan untuk menyembuhkan si COVID-19 itu yang disebutkan oleh berita-berita itu? Itu tidak salah sebenarnya beritanya, akan tetapi informasinya yang kurang akurat. Kenapa? Bahkan bukan kurang akurat mungkin ya bahasa ininya, akan tetapi informasinya kurang lengkap. Jadi sebenarnya betul memang menyembuhkan jika penggunaannya tepat. Bahwa pasien dengan COVID-19 itu kan dia mengalami inflamasi. Jadi dalam tubuhnya itu terjadi proses inflamasi sebenarnya. Jadi inflamasi itu ditandai dengan ada namanya zat-zat yang kalau orang terjadi inflamasi itu adalah peradangan. Terjadi peradangan di dalam tubuh itu, tandanya adalah di dalam tubuh itu dilepaskan zat-zat proinflamasi namanya. Nah, si dexamethasone ini digunakan untuk menekan zat-zat yang dikeluarkan itu zat-zat proinflamasi tersebut. Jadi dexamethasone itu digunakan untuk menyembuhkan, untuk mengurangi proses inflamasi tersebut dengan jalan menekan produksi zat-zat proinflamasi yang tadi. Nah, di situ mekanisme kerjanya. Di situ sebenarnya yang digunakan. Akan tetapi yang lain, jika salah sekali lagi bahwa ada efek-efek yang lain yang mungkin bisa timbul. Yang lainnya, yang kedua yang saya sebutkan, efek samping yang lain bisa menyebabkan gangguan metabolisme tubuh. Jadi kalau terlalu banyak kortisol di dalam tubuh, kan diproduksi secara alami ini di dalam tubuh, kemudian ditambahkan dari luar, berarti apa yang konsentrasi yang ada di dalam, jumlahnya yang ada dalam tubuh meningkat kan? Nah, meningkat. Maka jika terjadi konsentrasi yang tinggi terkait kortisol ini, yang pertama tadi diproduksi alami kemudian ditambahkan dari luar, yang mana ditambahkan dari luar, dari dexamethasone ini misalnya. Nah, berarti konsentrasinya meningkat, jumlahnya meningkat. Nah, kalau jumlahnya meningkat, itu akan terjadi proses gluconeogenesis namanya. Apa itu? Itu adalah proses pembentukan gula. Saya menggunakan bahasa sederhana saja, proses pembentukan gula dari dalam tubuh, sehingga gula dari mana? Gula dari protein yang diambil. Jadi protein-protein itu diambil, diubah untuk menjadi gula. Lemak-lemak diubah untuk menjadi gula. Artinya apa? Gula di dalam tubuh akan tinggi. Jika lama-kelamaan, jika terlalu lama penggunaannya, maka akan terjadi gula yang tinggi dalam tubuh. Apa itu? Kalau terjadi gula yang sangat tinggi dalam tubuh, penyakit diabetes. Penyakit gula kalau masyarakat umum menyebutkannya, penyakit diabetes, bisa terjadi penyakit diabetes. Jadi efek samping yang kedua adalah bisa terjadi penyakit diabetes. Oke, kalau penggunaan dexamethasone-nya atau golongan yang lain, karena banyak golongan-golongannya yang lain yang bisa digunakan. Nah, apa yang efek sampingnya kemudian yang ketiga? Nah, yang mengatur supaya sebenarnya itu kalau kita makan nasi itu kan mengandung karbohidrat namanya, itu nanti yang diubah menjadi energi supaya kita bisa bekerja, bergerak ya, beraktivitas. Nah, itu karbohidrat itu yang kandungan nasi itu, nah itu yang diubah untuk menjadi energi. Nah, prosesnya itu membutuhkan insulin namanya. Artinya apa? Sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana prosesnya. Jadi karbohidrat kalau kita makan, karbohidrat yang tadi diubah menjadi glukosa, terpecah menjadi gula atau glukosa di dalam tubuh, di dalam darah. Nah, gula ini kemudian yang nanti akan diubah menjadi energi. Nah, untuk mengubah gula menjadi energi dibutuhkan insulin.
Artinya apa? Tadi proses pembentukannya ya. Kalau kortisol tinggi artinya apa? Protein, kemudian lemak itu diubah menjadi gula. Artinya gula di dalam tubuh semakin tinggi. Gula di dalam tubuh tinggi, insulin pun tubuh pun menyuruh bagian ada namanya bagian pankreas namanya ya, untuk memproduksi insulin tinggi. Nah, insulin yang tinggi ini bisa menyebabkan, jadi kalau insulin tinggi itu maka pembentukan lemak di dalam tubuh itu akan semakin banyak. Nah, jadi efeknya apa kemudian? Efeknya terjadi penimbunan lemak. Jadi kalau kurang dipahami penjelasan yang tadi, kurang bisa dipahami, langsung saja bahwa efek samping yang lain yang bisa timbul yaitu adalah terjadi penimbunan lemak. Terjadi penimbunan lemak di mana? Di muka biasanya, itulah yang disebutkan dengan moon face namanya. Kemudian di punggung, di belakang sini namanya, itulah namanya buffalo humps namanya. Nah, jadi penimbunan lemak di sini bukan gemuk ya. Nah, inilah yang biasa juga disalahgunakan. Nah, karena memang obat-obat ini ya memang bagus sekali efeknya, tapi bagus sekali juga efek sampingnya. Nah, inilah yang biasa sering disalahgunakan. Mohon maaf, mungkin bagi para penjual-penjual jamu itu mencampur jamunya dengan golongan obat-obat ini. Sehingga apa? Katanya jamu gemuk, tapi yang gemuknya hanya pipinya, yang gemuknya hanya di sininya. Sebenarnya itu adalah penimbunan lemak. Penimbunan lemak. Akibat apa? Akibat efek samping, efek yang tidak diinginkan yang timbul dari penggunaan si golongan obat-obat yang segolongan dengan dexamethasone ini, atau dengan disebut dengan obat-obat adrenokortikosteroid. Yang tahu obat kortikosteroid yang itu efeknya. Efeknya apa kemudian yang lain? Bisa terjadi tekanan darah tinggi, bisa terjadi penyakit aterosklerosis atau penyakit jantung koroner. Jadi lemak-lemak tadi itu bisa menyumbat pembuluh darah. Menyumbat pembuluh darah kalau terjadi di jantung berarti penyakit jantung koroner. Ya, penyakit jantung koroner. Ini seperti itu. Banyak sekali efek-efek sampingnya yang lain. Apalagi efek sampingnya yang lain, bisa terjadi osteoporosis, bisa terjadi ini juga bisa terjadi karena obat ini juga bisa nantuk. Nah, atau yang disebut kalau bahasa kerennya, bahasa farmakologinya namanya imunosupresan, justru menekan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau menggunakan obat ini yang salah penggunaannya, maka efek sampingnya adalah kita bisa rentan untuk terkena penyakit, rentan untuk terkena infeksi. Karena kenapa? Daya tahan tubuh kita rendah. Oleh karena apa? Menggunakan obat-obat ini. Nah, kemudian apalagi yang lain? Bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Kemudian apalagi yang lain? Bisa menyebabkan penyakit MA. Ya, banyak sekali efek sampingnya. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Kemudian efek sampingnya yang lain juga bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan pada anak. Jadi anak-anak itu mudah lambat pertumbuhannya karena itu tadi, karena efek samping dari dexamethasone itu atau golongannya jika digunakan kurang tepat. Jadi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini, bahwa efek samping dari golongan obat-obat kortikosteroid, salah satu contohnya adalah dexamethasone itu banyak sekali. Dan penggunaan di masyarakatnya, saya juga membaca kemarin ada komentar, ada salah satu komentar bahwa katanya itu adalah obat gatal-gatalnya. Iya betul, bisa digunakan juga untuk gatal-gatal sih sebenarnya ini obat ini. Akan tetapi kalau saya mengibaratkan begini, kalau gatal-gatalnya gatal-gatal alergi biasa saja ya. Jadi ibaratnya dia mau burung, misalnya ada burung di atas pohon, dia mau membunuh burung yang seharusnya hanya menggunakan senapan angin saja, akan tetapi dia menggunakan bom. Nah, bomnya itu apa? Si dexamethasone ini atau golongannya ini. Karena apa tadi? Kalau salah penggunaannya, efek sampingnya yang banyak tadi itu. Banyak sekali efek-efek sampingnya. Utamanya tadi bisa dinekan di dalam otak itu untuk tidak memproduksi itu yang paling ditakutkan itu dalam hal kalau penggunaannya kurang tepat. Karena dosisnya pun harus tepat. Nah, kalau penggunaannya tidak tepat dosisnya, tentu pasti efek yang tidak diinginkan itu yang akan tercapai. Ya, jadi bisa menyebabkan diabetes, hipertensi, gangguan penglihatan, penyakit MA,
kemudian osteoporosis itu pengeroposan tulang, kemudian bahkan gangguan kejiwaan. Kenapa gangguan kejiwaan? Karena si kortisol yang tadi itu, ini juga yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa si kortisol ini juga itu adalah hormon stres yang tadi mengatur mood. Jadi kalau yang mengatur mood terganggu produksinya oleh karena ada tambahan dari luar, oleh karena HPA aksisnya, atau oleh karena otaknya tertekan supaya oh ya sudah tidak usah memproduksi lagi, maka mood seseorang itu akan terganggu, bahkan kejiwaan seseorang itu akan terganggu. Oleh karena itu penggunaannya harus betul-betul bijak. Oleh karena terkait efek sampingnya yang banyak itu, maka penggunaannya harus betul-betul bijak. Sekali lagi, penggunaannya harus betul-betul bijak. Karena itu, tanya obat, tanyalah kepada ahlinya, yaitu tanya kepada apoteker. Rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, pesannya adalah jangan membeli sembarangan obat dexamethasone ini, golongan obat-obat kortikosteroid ini. Jangan gunakan sembarangan obat golongan kortikosteroid dexamethasone ini, oleh karena ada aturan dosisnya, dan yang berhak menentukan itu adalah klinisi yang menentukan tingkatan penyakitnya. Penyakitnya apa? Apakah berhak, apakah dapat menerima obat-obat kortikosteroid ini atau tidak dapat menerima obat-obat kortikosteroid ini, dapat diresepkan atau tidak dapat diresepkan, itu yang menentukan adalah klinisinya, yang kemudian bersama-sama orang-orang kesehatan, dalam hal ini apoteker, untuk mengawasi penggunaan obat-obat ini tentunya. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut pembahasan lebih mendalam terkait obat-obat adrenokortikosteroid, dalam hal ini salah satu contohnya dexamethasone yang saya bahas pada kesempatan kali ini, silahkan diikuti lanjutan pembahasannya di seri kuliah farmakologi yang akan saya bahas di video saya juga yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.